Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penyuluhan diabetes mellitus gestasional. Perkenalkan, nama saya Zuriatun Thaibah, NIM P0713119085, jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permata Putri Lestari dari kelas B di 4 Gizi selaku pemateri 2. Saya akan menjelaskan beberapa definisi. Definisi yang pertama itu pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang disebut DM adalah penyakit metabolik sebagai akibat kurangnya insulin efektif, baik karena adanya disfungsi sel beta pankreas atau ambilan glukosa di jaringan perifer yang menyebabkan hiperglikemia. Selanjutnya, diabetes pragestasi adalah diabetes yang terjadi sebelum konsepsi dan terus berlanjut setelah hamil. Diabetes pragestasi dapat berupa diabetes tipe 1 tergantung insulin dan tipe 2 tidak tergantung insulin. Selanjutnya, diabetes mellitus gestasional atau DMG didefinisikan sebagai gangguan toleransi glukosa berbagai tingkat yang diketahui pertama kali saat hamil tanpa membedakan apakah penderita perlu mendapat insulin atau tidak. Disebut diabetes gestasional bila gangguan toleransi glukosa yang terjadi sewaktu hamil kembali normal dalam 6 minggu setelah persalinan. Tanda dan gejala: sering kencing pada malam hari atau poliuria, selalu merasa haus atau polidipsia, selalu merasa lapar atau polipagia, selalu merasa lelah dan kekurangan energi, penglihatan menjadi kabur, glukosauria atau glukosa dalam urin, berat badan menurun, gula darah 2 jam postprandial lebih dari 200 mg per desiliter, gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter. Selanjutnya, faktor resiko. Faktor resiko yaitu keguguran berulang, riwayat melahirkan bayi dengan cacat bawaan atau anak mati tanpa sebab yang jelas, pernah melahirkan bayi lebih dari 4.000 gram, riwayat preeklamasi, riwayat polihidramnion, usia ibu lebih dari 30 tahun, riwayat diabetes mellitus pada keluarga, pernah DMG sebelumnya, infeksi saluran kemih berulang selama hamil. Patofisiologinya yaitu diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia, peningkatan glukosa darah diakibatkan karena produksi insulin yang tidak adekuat atau penggunaan insulin secara tidak efektif pada tingkat seluler. Insulin yang diproduksi sel-sel beta pula Langerhans di pankreas bertanggung jawab mentransfer glukosa ke dalam sel. Hiperglikemia menyebabkan hiperosmolaritas dalam darah yang menarik cairan intraksel ke dalam sistem vaskular sehingga terjadi dehidrasi dan peningkatan volume darah. Akibatnya ginjal menyekreasi urin dalam volume besar atau poliuria sebagai upaya untuk mengatur kelebihan volume darah dan menyekreasi glukosa yang tidak digunakan glyusuria. Dehidrasi seluler menimbulkan rasa haus berlebihan, polidipsia. Penurunan berat badan akibat pemecahan lemak dan jaringan otot. Pemecahan jaringan ini menimbulkan rasa lapar yang membuat individu makan secara berlebihan atau polipalgia. Selanjutnya yaitu pada DMG, selain perubahan-perubahan fisiologi tersebut akan terjadi suatu keadaan di mana jumlah atau fungsi insulin menjadi tidak optimal, terjadi perubahan kinetika insulin dan resistensi terhadap efek insulin. Akibatnya komposisi sumber energi dalam plasma ibu bertambah atau kadar gula darah tinggi, kadar insulin tetap tinggi.
Baik, langsung saja kita ke diagnosis dan screening ibu hamil. Untuk faktor risikonya ada dan tidak ada. Untuk faktor risiko yang ada, di sini periksa GDS atau GDP di ANC 1, yaitu GDS lebih 200 mg per dl dan ditambah gejala klasik. GDP lebih 126 mg per dl, TTGO 2 jam lebih 200 mg per dl, HbA1c lebih dari 6,5%. Bisa saja menyebabkan DM dan juga bisa tidak DM. Untuk faktor risiko tidak ada di sini. Tes toleransi glukosa oral di usia kehamilan 42-28 minggu yang menyebabkan GDP lebih 92 mg per dl, TTGO selepas 1 jam lebih 180 mg per dl, TTGO selepas 2 jam lebih 153 mg per dl yang menyebabkan bisa jadi DMG atau bisa juga normal. Selanjutnya, klasifikasi DMG atau diabetes mellitus gestasional. Diabetes dengan kehamilan ada 2 kemungkinan dialami oleh si ibu. Yang pertama, ibu tersebut memang telah menderita DM sejak sebelum hamil. Dan yang kedua, ibu mengalami atau menderita DM saat hamil. Selanjutnya, klasifikasi DM dengan kehamilan menurut Ike. Kelas 1, gestasional diabetes, yaitu diabetes yang timbul pada waktu hamil dan menghilang setelah melahirkan. Kelas 2, pregestasional diabetes, yaitu diabetes mulai sejak sebelum hamil dan berlanjut setelah hamil. Kelas 3, pregestasional diabetes yang disertai dengan komplikasi penyakit pembuluh darah seperti retinopati, nefropati, penyakit pembuluh darah panggul, dan pembuluh darah perifer. Pengaruh ke kehamilan, yaitu yang pertama dalam kehamilan, abortus, partus prematurus, preeklamsi, hidramnion, kelainan letak, insufisiensi plasenta. Yang kedua dalam persalinan, inertia uteri dan atonia uteri, distosia bahu karena bayi besar lahir mati. Yang ketiga saat nifas, infeksi nifas, sepsis puerperalis menghambat penyembuhan luka jalan lahir. Yang keempat bagi bayi, cacat bawaan, dismatur, makrosomia, IUFD, intrauteri fetal death, kematian neonatal, kelainan neurologi, dan psikologi di kemudian hari. Terhadap kehamilan, hiperemesis gravidarum, pemakaian glikogen bertambah, meningkatnya metabolisme basal, sebagian insulin ibu dimusnahkan oleh enzim insulin dalam plasenta. Terhadap persalinan, kegiatan otot rahim dan usaha meneran mengakibatkan pemakaian glukosa lebih banyak, sehingga dapat terjadi hipoglikemia apabila disertai dengan muntah-muntah. Untuk terhadap nifas, lebih sering mengakibatkan infeksi nifas dan sepsis yang menghambat luka jalan lahir, baik ruptur. Untuk terhadap nifas, lebih sering mengakibatkan infeksi nifas dan sepsis yang menghambat luka jalan lahir, baik ruptur perineum maupun likaepsitiomi. Untuk komplikasi yang terjadi yaitu diantaranya yang pertama maternal, infeksi saluran kemih, hidramnion, hipertensi kronik, preeklamsi, kematian ibu. Yang kedua fetal, yaitu abortus spontan, kelainan kongnital, insufiensi plasenta, makrosomia, kematian intrauterin. Untuk yang ketiga yaitu neonatal, yaitu prematuritas, kematian intrauterin, kematian neonatal, trauma lahir, hipoglikemia, hipomagnesemia, hipokalasemia, hipomagnesemia. Adapun komplikasi lain yang terjadi yaitu komplikasi maternal dan komplikasi janin. Untuk komplikasi maternal yaitu diantaranya hipertensi, hidramnion,
persalinan distosia, gangguan vaskular sehingga menimbulkan preeklamsia, dapat terjadi infertilitas, emsis, dan hiperemesis berat. Untuk komplikasi janin, kematian perinatal tinggi, kelainan kongnital, makrosomia, kematian intrauterin, abortus berulang atau tanpa sebab, respirator distress syndrome, janin makrosomia cenderung menyebabkan pertolongan persalinan operatif transabdominal. Transabdominal. Dan yang terakhir yaitu pertolongan persalinan pervagina. Yang paling berbahaya adalah distosia bahu. Penata laksanaan yang pertama yaitu diet. Diberi diet 1200 sampai 1800 kalori sehari selama kehamilan. Pola makan 3 kali makan besar diselangi 3 kali makan kecil dianjurkan dalam sehari. Pembatasan jumlah karbohidrat 40% dari jumlah makanan dalam sehari dapat menurunkan kadar glukosa darah postprandial dalam 2 jam setelah makan. Untuk yang kedua yaitu olahraga. Bersepeda dan olah tubuh bagian atas direkomendasikan pada wanita dengan diabetes gestasional. Para wanita dianjurkan meraba sendiri rahimnya ketika berolahraga. Apabila terjadi kontraksi maka olahraga segera dihentikan. Olahraga berguna untuk memperbaiki kadar glukosa darah. Yang ketiga yaitu pengobatan insulin. Penderita yang sebelum kehamilan memerlukan insulin. Terapi insulin direkomendasikan oleh The American Diabetes Association 1999 ketika terapi diet gagal untuk mempertahankan kadar gula darah puasa kurang 95 mg per dl atau 2 jam setelah makan kadar gula darah kurang 120 mg per dl. Terapi obstetri. Pada penderita diabetes gestasional yang tidak berat dapat dikendalikan gula darah melalui diet saja. Tidak memiliki riwayat melahirkan bayi makrosomia, maka ibu dapat melahirkan secara normal dalam usia kehamilan 37 sampai 40 minggu selama tidak ada komplikasi lain. Apabila diabetesnya lebih berat dan memerlukan pengobatan dengan insulin, maka sebaiknya kehamilan diakhiri lebih dini pada kehamilan 36 sampai 38 minggu. Wanita dengan diabetes gestasional memiliki risiko meningkat untuk mengalami diabetes tipe 2 setelah melahirkan. Kadar glukosa darah ibu harus diperiksa 6 minggu setelah melahirkan dan setiap 3 tahun ke depan. Sekian dari kami, bila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.